Terus di Basul Masail, ini penting para hadirin, jangan berdusta di antara kita, ya. Jangan menuduh-nuduh terus, kasihan. Kasihan orang Wahabi, enggak Wahabi dituduh Wahabi, ya. Muhammadiyah dituduh enggak Pangutailan. Ini tolong, ini buku pengantar Rois Am PBNU, Dr. Gyaji MA Sahal Mahfud, Ahkamul Fuqaha, solusi problematika aktual hukum Islam, keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama tahun 1926 sampai 1999 Masehi. Ini ada ringkasannya, saya baca ringkasan saja ini karena lengkap. Ini bukunya sama, ya. Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan di sini ditayangkan yaitu Al-Fakir Abdullah Ahmad Sahal Mahfud dari Kajen. Saya bacakan halaman 63. Ini adalah keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama Pusat Jakarta untuk diberitahukan kepada umatnya kaum muslimin bahwa acara seperti itu Basul Masail mengatakan hadisnya mau untuk saya bacakan, yaitu di S soal dalam kitab Mata'ul Dawqa'iq diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, roh orang mukmin pada tiap-tiap malam Jumat, hari raya, hari Asyura, atau malam Nisfu Sa'ban itu datang dan berdiri di muka pintu rumah keluarganya dengan berkata, wahai anakku, belas kasihanilah aku akan memberi rahmat kepadamu. Aku tinggal di dalam kuburan yang sempit dalam keadaan susah yang lama sekali. Para sahabat bertanya, apakah artinya minta belas kasihan? Ya Rasulullah menjawab, berdoa dan bersedekah itu merupakan hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia. Terus dari asar Sayyidina Umar berkata, bersedekah sesudah mengubur mayit itu pahalanya berlaku sampai 3 hari. Dan bersedekah dalam 3 hari itu pahalanya berlaku sampai 7 hari. Dan bersedekah 7 hari itu sampai berlaku sampai 40 hari. Dan bersedekah pada 40 hari itu pahalanya sampai 100 hari. Dan 100 hari setahun, dan bisa dari setahun sampai 1000 hari. Soal, bolehkah hadis dan asar tersebut digunakan untuk dalil yang memperbolehkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia pada hari-hari tertentu? Bolehkah hadis dan asar sahabat tersebut digunakan untuk dalil yang menyunahkan hukum sunnah bersedekah untuk arwah orang yang sudah mati? Apakah hadis dan asar tersebut sahih atau dhaif atau maudhu? Ini pertanyaan. Monggo disimak. Niki Basul Masail Nahdlatul Ulama. Kita hormati para teman-teman, kita berhormati keputusan Nahdlatul Ulama supaya kita jangan menuduh dengan teman-teman kita se-Islam seakidah dituduh dengan keperkataan yang tidak enak seperti Wahabi, Muhammadiyah yang sesat. Kasihan. Siapa yang berdusta ini? Siapa yang bersalah ini? Saya jawab, hadis dan asar tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai dalil karena terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya atau maudhu. Gimana ini? Mau apa ini, mau apa kita kalau sudah begini? Dan tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sahih. Bahkan tidak ada kitab yang dinamakan kitab Mata'ul Daqa'iq. Hanya saja salah satu ulama dari Kudus menemukan hadis dan asar tersebut. Tertulis dengan tangan pada hamisi sesuatu kitab, dan akhirnya ditulis yaitu kitab Mata'ul Daqa'iq. Oleh karenanya maka penanya menganggap bahwa tulisan itu tulisan dari kitab Mata'ul Daqa'iq. Padahal ia sendiri tidak mengetahui siapa penulisnya dan kitab apa itu Mata'ul Daqa'iq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, seperti video yang kita relay, yang kita tayangkan di awal ya. Jadi bahwa saat ini kita diminta beberapa pihak untuk meluruskan terkait dengan viralnya seseorang yang coba untuk menyimpulkan satu hasil bahsu masail, di mana di dalam isi daripada apa yang dibaca ini menyimpulkan bahwa bersedekah untuk arwah sesuai dengan hasil bahsu masail Nahdlatul Ulama ini hukumnya adalah tidak boleh, tidak sah, dilarang, dan dalil yang digunakan adalah palsu. Nah, ini
yang harus kita sampaikan. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu sampaikan. Pertama, bahwa apa yang disimpulkan di dalam video oleh seseorang yang sengaja menyembunyikan jati diri dan wajahnya ini adalah kesimpulan yang sangat-sangat salah fatal ya, dan ini sangat meresahkan bahkan membahayakan masyarakat kita, utamanya adalah para Nahdliyin, karena dia dengan mantapnya menggunakan dasar-dasar namanya kitab Ahkamul Fuqaha. Ini adalah kumpulan rumusan hasil bahsu masail yang diselenggarakan oleh PBNU ya, baik Konbes maupun Muktamar, dan dia menyimpulkan bahwa di dalam hasil bahsu masail ini bersedekah kepada mayit ini hukumnya adalah tidak sah, tidak boleh dilakukan, dalilnya adalah palsu. Ini pertama. Kemungkinan ini dari orang ini tentu ada dua ya kemungkinannya. Kemungkinan pertama, dia memang lemah di dalam memahami hasil bahsu masail ini, sehingga dia salah paham ya, dan menyimpulkan tidak seperti yang ada di dalam rumusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinannya orang ini memang sengaja ya, jadi sengaja untuk menutup-nutupi kebenaran, kemudian membelok-belokkan hasil bahsu masail dan disimpulkan sedemikian rupa sehingga terkesan bahwa apa yang dilakukan oleh Nahdliyin saat ini, bahkan dia juga berkata Nahdliyin ini tidak taat kepada para ulamanya, begitu, tidak mengikuti hasil bahsu masail ulamanya. Ini saya kira pernyataan-pernyataan yang sangat gegabah menurut saya ya. Nah, lalu bagaimana yang benar tentang hasil bahsu masail itu di dalam pembacaan dan pemahamannya? Nah, yang pertama yang harus kita sampaikan bahwa di dalam tradisi bahsu masail Nahdlatul Ulama itu ada prinsip yang harus dipegang ya, yakni al-jawab mu'adun li su'al. Jadi jawaban itu harus dikembalikan kepada soalnya. Nah, soal yang dibahas saya sudah mengcopy, jadi saya sudah mengcopy lembaran atau halaman yang dibaca di dalam konten itu. Jadi saya ulangi pertanyaannya semacam ini. Jadi, bolehkah hadis dan asar tersebut digunakan untuk dalil yang menyunahkan atau menghukumi sunnah bersedekah untuk arwah yang sudah mati? Kemudian pertanyaan berikut, apakah hadis dan asar tersebut sahih atau dhaif atau maudhu? Jadi pertanyaan adalah menguji terhadap hadis dan asar di dalam deskripsi, di mana hadis dan asar di dalam deskripsi ini itu diklaim itu dari kitab Matoli'ud Daqaiq. Nah, tentu karena pertanyaannya demikian, makanya diuji betul di dalam bahsu masail ini, apakah kitab Matoli'ud Daqaiq itu ada atau tidak. Nah, ternyata tidak ada. Kemudian redaksi yang seperti di dalam deskripsi itu apakah ditemukan di kitab-kitab lain? Ya memang tidak ada. Akhirnya disimpulkan tidak ada. Nah, sehingga karena itu lemah baik secara kualitas matan, sanad maupun perawian hadisnya, itu artinya adalah sanad, maka tentu ini diputuskan bahwa ini tidak bisa digunakan untuk dalil kesunahan bersedekah. Nah, jadi ini berkaitan dengan kualitas satu asar, satu hadis, bukan menanyakan apakah dalilnya bersedekah untuk mayit itu sunnah, bukan begitu. Nah, oleh sebab itu, kalau yang disimpulkan itu adalah bahwa bersedekah kepada mayit ini tidak sunnah, lah ini ya salah fatal atau membelokkan isi daripada rumusan hasil bahsu masail itu. Nah, untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya di dalam Ahkamul Fuqaha yang dibuka oleh orang ini sesungguhnya kalau dibaca lengkap ada di nomor-nomor yang lain tentang apa dalil bersedekah kepada arwah, kepada mayit ini disunahkan, ini sudah ada. Bahkan di bawah rumusan tadi ya, yang dibaca oleh orang ini sesungguhnya ada catatan. Ya catatannya kalau tidak salah redaksinya begini, untuk dalil yang mendasari sunnahnya sedekah kepada mayit sudah dijelaskan di nomor ini, begitu. Itu sudah ada. Dan ini kita tinggal membaca saja di rumusannya, begitu. Nah, kalau boleh saya ulangi, sekalipun ini maklum kalau dalil yang digunakan untuk mendasari ya sedekah kepada mayit ini banyak sekali.
Dan hampir semua kitab turos yang membahas tentang itu ada dengan berbagai macam dalilnya, karena dalilnya banyak. Nah, di antaranya kalau boleh ini saya sitir di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Ya, jadi bisa disimak di layar. Rawa Ibnu Abbas anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi qad wufiyat ayang fauha an atasaddaqu anha faqala na'am qala fa innali mihrofan fa ushiduka ini qad tasaddaqtu biha anha. Jadi ada seseorang ini yang sowan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal, apakah bermanfaat seandainya saya bersedekah atas nama ibu saya? Kemudian Rasulullah menjawab, oh iya, bermanfaat. Kemudian orang yang sowan ini meneruskan perkataannya, oh kalau begitu saya minta panjenengan menjadi saksi bahwa saya mempunyai sekeranjang buah. Ini saya sedekahkan kepada orang lain, pahalanya untuk ibu saya. Ini adalah hadis yang sahih Abu Dawud. Kemudian di dalam hadis yang lain yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Jadi ada di kitab Sahih Bukhari. Lah ini mirip dengan hadis Abu Dawud, tapi redaksinya ada perbedaan. Jadi kalau di dalam Sahih Bukhari demikian. An Ibnu Abbas ana Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala anhum akhobani Sa'idah tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun. Jadi ada sahabat, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu adalah saudaranya sahabat Bani Sa'idah. Lah Sa'ad bin Ubadah ini ditinggal mati ibunya saat dia ini tidak di rumah, sedang pergi, ibunya meninggal. Kemudian fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sowan kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa anna ghaibun anha. Wahai Rasulullah, saya sedang pergi, kemudian ibu saya meninggal. Fahal yang fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Andaikan saya bersedekah sesuatu untuk ibu saya atau atas nama ibu saya, apakah bermanfaat wahai Rasulullah? Qala na'am. Dijawab oleh Rasulullah, wah ya bermanfaat. Fa inni ushiduka anna haitil mihrafa shadaqatun 'alaiha. Oh kalau begitu aku jadikan engkau wahai Rasulullah sebagai saksi bahwa saya mempunyai sekeranjang buah. Buah ini akan saya sedekahkan kepada muslimin, kepada orang lain, dan pahalanya saya kirimkan kepada ibu saya. Jadi hadis-hadis yang sahih ini menjadi dasar tentang kesunahan sedekah kepada mayit. Bukan kalau yang dalam deskripsi yang dibaca oleh orang tadi nggak bisa, karena memang sangat lemah. Jadi dari sisi matan tidak ditemukan di kitab-kitab dan hadis yang lain. Secara sanad ini juga sangat lemah. Secara referensi kitabnya juga tidak dikenal. Tapi kalau yang lain banyak. Ini harus kita pahami bersama. Nah, terkait dengan yang ada di referensi, saya mempunyai redaksi yang lain, ya memang lain dan bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah ini nanti di akhir ini juga kita sampaikan redaksi hadis yang hampir mirip dengan deskripsi, tapi memang bukan matan yang ada di deskripsi. Insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya ingin betul bahwa konten ini sampai kepada orang yang misterius ini, dan orang-orang karena sudah diviralkan ini bisa mendengarkan penyampaian ini, jadi rot atau pelurusan ini, sehingga ini akan menjadi ketenangan bagi kita sekalian. Yakinlah bahwa kegiatan-kegiatan di hari-hari tertentu kita bersedekah untuk mayit, tahlil untuk mayit, ini sesuai dengan dalil yang kita miliki sangat kuat, ini bermanfaat bagi arwah yang telah meninggalkan kita, leluhur yang telah meninggalkan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.